Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Nadira Zahra Ramadhani. Aku mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi. Dan saat ini aku sedang melakukan tugas mata kuliah Industri dan Profesi Komunikasi. Kali ini aku akan melakukan wawancara dengan Kak Rafli yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya terkait public relation. Sebelum kita mulai, saya persilakan narasumbernya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Rafli. Aku sekarang kerja di PT Soho Industri Farmasi. Aku sebagai tim Public Relation, dan aku tidak hanya Public Relation, tapi aku bekerja sebagai brand marketing di sana. Aku di sana sebagai Public Relation dan brand marketing. Aku lebih menjaga untuk komunikasi-komunikasi yang ada komunikasi yang berjalan di sana, ya contohnya untuk brand Imbus sendiri gitu sih Kak Nadira. Oke Kak, bisa diceritain nggak seperti apa pekerjaan Kakak di public relation di perusahaan tersebut? Oke, terima kasih Kak Nadira. Jadi aku di sana kerjanya tuh tidak hanya sebagai public relation, tapi aku juga sebagai tim brand juga. Yang tadi aku pernah bilang, aku sebagai tim brandnya dari Imbus. Nah, aku sih sebenarnya lebih menjaga komunikasi brand itu sendiri gitu. Untuk PR itu apa aja sih? Aku juga menjalankan campaign, dan aku juga bekerjasama dengan stakeholder juga gitu. Mulai dari agensi, dari IO, dari tim KOL yang lain, segala macamnya gitu sih Kak. Oke baik Kak, lalu apa sih Kak tantangan paling besar yang dihadapin selama bekerja di bidang public relation ini? Oke, jadi brand aku itu pernah mengalami black campaign juga. Terus aku juga pernah ada banyak banget banyak case-case yang pernah terjadi sama brand ini gitu. Jadi tadi yang aku bilang ada apa namanya black campaign, dan juga ada, jadi tuh Imbus itu kemarin tuh lagi perpanjangan ED itu ada expired date gitu. Nah itu kita mulai dari kita tarik barangnya dan kita stickering mereka. Nah dari situ kita juga apa namanya lalu juga kita menyuplai lagi ke barang ke apa namanya ke akun-akun yang ada gitu. Nah ada sesuatu kejadian di mana si produk tersebut itu kan di stickering aja kan. Nah adalah dari komponen-komponen dari customer atau konsumen kita gitu. Nah apa sih tantangannya? Tantangannya adalah kita nggak bisa apa namanya mengatur atau mengontrol para si customer atau media-media yang sudah mendapatkan berita tersebut gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, itu tuh sulit banget untuk mengatasi para media, para netizen, dan cara mengontrol itu susah banget sih Kak, gitu. Nah, itu tantangan terbesar sih kemarin sih. Jadi, kalau solusi aku adalah pertama pasti aku cari tahu untuk sumbernya. Jadi sebenarnya tuh kasus tersebut sebenarnya itu udah sebelum-sebelumnya terjadi gitu. Jadi aku aku harus tahu nih ada daerah mana dulu dan media sudah tersebar sampai mana. Kita ajak ajak diskusi cara tengahnya gimana, dan kita juga ada tim medical kita, ada tim R&D kita. Jadi kita juga bekerjasama dengan mereka untuk mengatasi masalah ini. Gitu sih Kak. Nah, menurut Kakak, seberapa penting peran PR itu dalam menjaga citra suatu perusahaan? Kita sebagai PR tuh sebenarnya ada PR di dalam perusahaan itu sangat penting banget ya. Yang tadi kita kalau misalnya ada namanya black campaign atau segala macam,
pasti kan yang akan turun ke lapangan dan akan membuat pers itu kan dari PR seperti itu. Dia berurusan dengan media akan dari PR seperti itu. Dan tidak hanya menangani case kayak untuk black campaign dan segala macam, tapi kita bisa juga menaiki citra-citra perusahaan. Terus kita juga menjaga brand image perusahaan gitu. Dan tidak hanya di luar perusahaan, tapi kita juga harus menjaga brand image kita di dalam perusahaan, di mana-mana yang dimana kita untuk kerjasama dengan tim karyawan yang lainnya, seperti itu sih kalau dari aku. Oke, kalau aku mau tanya, apa sih pendekatan yang kakak gunakan untuk memastikan pesan perusahaan itu diterima dengan baik oleh publik? Oke, aku sih di brand aku sendiri sebenarnya untuk gimana sih cara menyampaikan komunikasinya kepada halayak. Pertama sih aku adain campaign setiap berapa kuartal sekali. Jadi aku misalnya nih sekarang nih lagi mendekati bulan dimana untuk back to school. Di situ aku ngadain campaign itu, aku gunakin 360 mulai dari event dan digitalnya juga jalan. Jadi kalau secara eventnya aku buat event cukup besar di suatu mall, nanti itu banyak activity sambil diedukasi kepada halayak yang datang ke event aku. Jadi misalnya di Imbus itu adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi aku nih nyampain pesan tersebut dalam aktivitas tersebut. Secara digitalnya aku main lebih kepada KOL, dimana nanti KOL tersebut review untuk suatu produknya dari Imbus, nanti diberikan pesan-pesan yang untuk disampaikan kepada khalayak, seperti itu sih. Oke kak, lalu menurut kakak itu pelajaran apa sih kak yang paling berharga yang kakak dapetin selama menjadi PR ini? Oke, aku di sini udah 2 tahunan ya kak, di sebagai PR dan brand marketing di sini. Sebenarnya banyak banget yang bisa aku ambil. Sebagai PR itu tidak hanya belajar tentang komunikasi, tapi kita juga belajar untuk mendengar. Juga kita harus belajar untuk terbiasa dengan angka-angka yang yang ada gitu, dengan jadi tuh aku di sini tuh tidak hanya sebagai, jadi di dalam brand ini juga aku dapat ada namanya KPI untuk in sales gitu. Jadi aku belajar tidak hanya komunikasinya untuk menyampaikan kepada publik, dan tidak hanya untuk brand image sebuah brand, dan tidak hanya untuk dan belajar untuk mendengar dari atasan ataupun dari stakeholder yang ada gitu sih kak. Jadi PR itu sebenarnya luas banget yang bisa kita pelajarin gitu. Dan kita juga belajar untuk gimana sih komunikasi di antara sosial media, di perusahaan, dan di ruang publik gitu sih menurut aku, gitu sih kak. Oke kak, lalu apa saran kakak yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang ingin bekerja di bagian public relation itu? Oke, saran aku untuk orang yang ingin kerja di bidang PR ini sebenarnya tidak hanya untuk mengasah komunikasinya, tapi kita sebagai tim PR juga harus bisa berpikir secara logis, dan kita harus juga secara kritis juga. Jadi once nanti kita berkomunikasi, contohnya kita presentasi atau bernegosiasi dengan klien, jadi kita bisa gimana supaya proyek kita deal sama dengan mereka gitu. Kita harus belajar juga nih tentang negosiasi, presentasi, terus lobbying juga, seperti itu sih menurut aku. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi PR, menurut aku semangat ya. Jadi karena banyak banget yang harus dipelajari gitu loh, tidak hanya karena menurut aku orang
dulu zaman aku kuliah tuh banyak banget ya kayak udahlah aku mau masuk PR kan cuma begini doang, ternyata di dalam PR itu banyak banget gitu. Jadi kalian harus banyak belajar dari hal-hal mungkin tidak langsung terjun ke dalam perusahaan, tapi kalian bisa menjadi PR dalam diri kalian sendiri. Gitu. Oke Kak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita hari ini. Seru banget bisa dengar langsung pengalaman dan juga tantangan Kakak soal dunia public relation. Banyak insight menarik yang pastinya bermanfaat, terutama buat mereka yang tertarik menekuni bidang ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat aku dan juga buat teman-teman yang lainnya. Sukses terus Kak ke depannya dan semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Thank you Kak Nadira. Perkenalkan, nama aku Nadira Zahra Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi ilmu komunikasi. Hari ini aku mau ngobrol sama kakak soal seputar pengalaman kerja di bidang advertising. Untuk tahu lebih dalam soal tantangannya, realita kerja, dan juga hal-hal menarik di bidang tersebut. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Silvina Amelia. Aku biasa dipanggil Sisil aja, nggak apa. Aku basicnya kerja di dunia advertising, betul, karena memang aku bekerja di sebuah production house, rumah produksi. Jadi aku kerja di namanya di IDN Pictures. Udah kurang lebih 2 tahun aku kerja di situ, dan ya mungkin nanti kita bisa ngobrol kali ya tentang challenge dan realita bekerja di sebuah production house itu seperti apa gitu. Oke Kak, bisa diceritakan seperti apa pekerjaan kakak sebagai bagian dari tim advertising di perusahaan tersebut? Oke, sebelumnya aku info dulu, aku itu ada di divisi business development. Aku adalah account manager. Jadi account manager ini ya kita ada di tengah-tengah ya posisinya. Jadi aku connect ke internal aku, ke internal production aku, sama aku connect juga ke klien. Klien aku di sini biasanya ada agency dan juga brand team. Jadi secara garis besar kerjaan aku itu aku ya approaching ke brand-brand, ke agency-agency. Adakah mereka yang ada campaign ataupun kebutuhan untuk video production ataupun photoshoot, karena itu services dari IDN Pictures itu sendiri. Nanti setelah aku approaching ke brand-brand, kalau misalkan mereka memang beneran ada kebutuhan, kita nanti akan dapat brief biasanya dari mereka. Habis kita dapat brief dari mereka, nah disitulah part advertisingnya udah dimulai ya, karena kan dari briefnya aku harus mengemas kembali briefnya untuk aku sampaikan ke internal aku. Nah itu masih di part aku tuh ketika aku bikin brief. Nah kadang brand-brand tuh ada yang datang dengan brief udah details ya, udah matang gitu. Tapi ada juga brand-brand yang ngelempar kayak bagusnya aja deh kayak gimana, tapi aku pengen nantinya campaign ini atau iklan ini tuh A, B, C gitu. Nah di situ setelah aku dapet brief, aku tuh akan brainstorm bareng sama internal aku, ada tim produserku dan juga tim kreatif aku gitu. Dan di situ udah masuk ke part advertisingnya ya. Nah di situ aku akan connect dengan semua tim buat gimana caranya kita bikinin ideation ataupun konsep video ataupun foto yang nantinya ini tuh bisa diterima dengan baik oleh audiens si brand ini sendiri gitu. Kurang lebih sih garis besar kerja aku seperti itu. Oke Kak, lalu apa tantangan paling sulit yang pernah kakak hadapi saat mengerjakan suatu proyek, dan bagaimana cara kakak mengatasi masalah tersebut? Tantangan tersulit itu menurut aku di komunikasinya ya, yang kayak tadi aku bilang, kadang klien mau bikin sesuatu, mau bikin iklan tertentu, tapi mereka sendiri nggak tahu nih mau dikemasnya seperti apa. Mereka cuma tahu gue mau nge-highlight produk A, B, C dengan USP A, B, C. Nah mungkin challenge pertamanya ada di situ. Gimana caranya kita ngeintegrasiin apa yang mereka mau buat sama produknya mereka tuh seperti apa. Ditambah kita juga harus ngecek trend market sekarang. Orang-orang tuh suka konten yang seperti apa gitu. Challenge pertama. Challenge kedua, ya kita harus kreatif ya tentu. Kita harus bikin konten itu tuh diterima dengan audiensnya. Kita harus bikin konten-konten itu tuh, bahkan ada klien yang request, aku pengen kontennya viral ya, aku pengen kontennya nanti stitchable ya, jadi nanti orang-orang bisa nge-stitch di TikTok. Sekarang kan media utama brand rata-rata social media ya, Instagram, TikTok. Nah ya itu kita harus bikinin
cerita ataupun edition yang menarik gitu ya buat audiens, jadi bisa diterima gitu. Karena banyak anak-anak sekarang yang orang-orang sekarang yang kalau misalkan nonton kayak kamu deh, kamu kalau misalkan udah ngelihat itu iklan pasti kamu skip nggak? Nah makanya itu kadang ketika kita bikin konsep kreatif pun kita harus tetap put storytellingnya juga di situ atau ceritanya, biar audiens kayak awalnya dia nerima dulu nih tentang ceritanya, dia nikmatin dulu, cuman lama-lama ya nggak bohong bakalan tetap ada brand gitu ya, bakalan tetap ada iklan gitu. Nah mungkin kalau itu lebih ke campaign-campaign yang soft sell, cuman kalau hard sell ya kita emang akan terus ngebahas tentang produk ini sendiri sih. Jadi challenge-nya ya di sisi kreatif itu sendiri. Dan mungkin kalau udah jalan production, aku kan bikin video ya, dan kadang video yang aku bikin bukan cuman kamu tahu video yang tayang di TV kan? Itu kita bisa sebut TVC, iklan TVC. Kalau misalkan di digital ada yang namanya DVC, Digital Video Ads, yang kalau kamu nonton YouTube suka ada ads-ads-nya. Tapi ada yang lebih besar lagi dari itu, ada yang lebih panjang lagi dari itu. Ada yang namanya web series, kalau misalkan kamu tahu. Ada juga yang namanya short movie. Nah, kedua poin itu tuh kadang brand suka di situ juga sih. Jadi challenge-nya ketika kita udah mulai production, timeline. Karena kita sering dapat revisi juga dari klien. Banyak klien yang kayak dari awal maunya ABC, eksekusi mulai berubah gitu ya. Itu challenge dari production itu sendiri sih gitu. Jadi kita di timeline, ide kreatif itu sendiri, dan ya kurang lebih di situ sih. Oke baik Kak, lalu bagaimana peran advertising dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk atau brand? Sangat berpengaruh sih menurut aku. Kayak kamu sekarang terpapar apa-apa di sosial media, kamu nggak nyari tahu tentang brand itu sendiri, tapi dia akan lewat sendiri. Jadi dari yang kamu nggak tahu itu brand apa, jadi kamu tahu, bahkan jadi kamu interest, ke convert jadi kamu beli atau kamu pakai produk itu. Jadi kalau ditanya seberapa berpengaruh, sangat amat berpengaruh. Makanya ketika kita bikin sebuah iklan, kita bikin sebuah video, message atau narasinya tuh juga benar-benar harus dikemas biar audiens bisa menerima itu dengan baik gitu. Tentunya kita juga harus cek juga nih brandnya brand apa dan audiens mereka seperti apa. Jadi nanti style message-nya ataupun treatment videonya kita coba sesuaikan sama audiens itu sendiri. Karena tiap audiens punya caranya sendiri untuk menerima pesannya itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke Kak, bagaimana Kakak membangun dan menjaga hubungan dengan klien, tim internal maupun pihak eksternal ketika proyek itu berjalan? Oke. Yang perlu dibangun dan dijaga ya sebenarnya komunikasi itu sendiri sih. Karena balik lagi aku posisinya sebagai account manager, aku sebagai team BD ataupun sales, jadi aku harus menengahi kemauannya klien sama kondisi internal kita gitu. Jadi kenapa aku bilang komunikasi penting? Karena ya poinnya itu, klien mau gimana harus bisa aku terima, aku cerna dan aku sampaikan dengan baik ke internal aku biar mereka bisa menuangkan itu secara kreatif, bisa menuangkan itu secara narasi dalam video sesuai juga sama maunya si klien ini gimana gitu. Karena ya balik lagi, mau bekerja di bidang manapun kunci utamanya adalah komunikasi juga ya gitu. Lalu Kak, pelajaran apa yang paling berharga yang Kakak dapetin selama bekerja di bidang advertising tersebut Kak? Pelajaran berharga ya sebenarnya lebih ke jadi tahu sih tren-tren sosial media itu sekarang kayak gimana tren-tren video yang engage sama audiens tuh video-video yang seperti apa gitu. Dan ya video itu tuh terkadang bukan sekadar estetik doang, tapi gimana kita bisa ngebuat video ini tuh bisa diterima loh sama si audiensnya ini. Mereka nonton, mereka nggak akan skip, mereka nonton, mereka akan mencerna itu gitu. Jadi objektifnya si brand itu sendiri buat beriklan atau menaruh sesuatu pesan di situ tuh dapat gitu ke audiensnya. Oke. Dan sisanya mungkin aku jadi lebih tahu juga ya dunia video seperti apa, dunia film seperti apa gitu. Karena basicnya kantor aku production house, selain aku bikin video komersial buat brand, aku sebelumnya juga di kantor tuh bikin film-film yang tayang di layar lebar Indonesia gitu. Jadi itu sebuah pengalaman pribadi buat aku sih. Jadi aku lebih tahu dunia perfilman itu bagaimana, dunia periklanan itu bagaimana, syuting itu gimana. Dan menurut aku ketika aku connect dengan berbagai klien ya, klien ini kan punya tipe yang beda-beda. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang cewek, ada yang cowok,
ada yang tipenya nggak mau terlalu diganggu, ada yang maunya akrab. Jadi ketemu dengan berbagai tipe orang itu sebuah pengalaman juga sih buat aku gitu. Baik Kak. Lalu Kak, keterampilan apa yang menurut Kakak itu paling penting untuk dimiliki oleh seseorang yang pengen kerja di bidang advertising tersebut? Karena dari tadi aku udah bahas komunikasi, itu udah pasti. Komunikasi jadi poin pertama yang diperlukan. Karena basically ketika aku bikin iklan, kita bekerja bukan sendiri, kita bekerja sama banyak sekali kru, banyak sekali tim, dan komunikasi sangat diperlukan. Cuman selain itu sih, dari sisi kreatif itu sendiri sih kita juga harus punya gitu. Walaupun aku basicnya nggak terlalu yang kayak bikin storyboard, aku nggak sampai kayak gitu. Cuman balik lagi ketika aku brief di awal kan aku harus tetap cari tahu nih kreatif yang bagusnya gimana, yang nantinya akan kita suggest ke tim internal aku gitu. Jadi sisi kreatif itu sendiri, komunikasi itu sendiri, sama kerjasama sih. Sama kalau misalkan di advert ya atau dimanapun, kalian berani mencoba aja sih menurut aku, kayak gitu, jalanin aja. Oke. Lalu Kakak punya nggak nih saran untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkarir di industri ini? Yang kayak tadi aku bilang, jadi kalian gak apa-apa coba aja kalau kalian ada kesempatan buat, mahasiswa kan biasanya magang ya. Kalau ada kesempatan buat magang di sebuah karena kita ngebahasnya advert ya mungkin, dan aku kebetulan di production house, kalau kalian ada kesempatan buat intern, nggak apa-apa intern aja di situ. Kalian mulai jalanin aja dulu, nggak apa-apa kalau kalian mulai dari PA dulu, nggak masalah. Yang penting kalian jadi tahu nih sebuah production house itu gimana ketika mereka mau membuat iklan ataupun advert yang nantinya ini tuh bakal dijadiin aset campaign sama brand-brand gitu. Jadi kalau ada kesempatan dicoba aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik Kak. Lalu seberapa penting kerja sama tim itu dalam dunia advertising menurut Kakak sendiri? Kerja sama tim sebenarnya bukan di advertising doang dibutuhin ya. Hampir di semua perusahaan, semua pekerjaan kita nggak akan jalan sendiri sih. Apalagi yang kayak kita di advertising, kita bikin video, kita bikin photoshoot juga, kebetulan aku itu kan nggak mungkin dijalanin sama salah satu tim ataupun divisi aja. Tentunya banyak pihak yang akan terlibat. Sesimpel aku ketika dapat brief, aku akan connect ke tim kreatif aku untuk mereka bikinin storyline-nya ataupun logline-nya. Setelah itu ketika kita udah deal, kita akan connect ke directors-nya untuk mereka bikinin directors treatment. Setelah itu kita akan connect ke semua kru juga di situ, ada mulai dari tim talent-nya, ada dari PA-nya juga. Pokoknya sangat amat diperlukan sih kerja sama tim di advertising ini. Bahkan buat di posisi aku sendiri, aku jadi tim BD ataupun tim account manager. Aku walaupun di bidang iklan, aku nggak cuma ngurusin iklan, tapi dibalik itu administrasi, aku harus connect ke tim admin juga untuk nyelesain administrasinya. Terus ketika aku jalan sama klien, aku juga harus ngurusin secara legalitas dan juga invoicingnya, yang itu tuh akan kita tektokan juga sama tim legal, tim admin ataupun tim finance gitu. Jadi semua pekerjaan basically akan butuh kerja sama tim sih. Oke, Kak. Gitu. Sangat amat penting. Karena iklan yang impactful itu tuh berkat kerja dari banyak orang gitu. Makanya aku bilang kenapa butuh kerja sama, itu nggak akan bisa dilakuin kalau cuman beberapa orang doang sih gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan jawabannya yang sangat informatif. Sama-sama. Wawancara ini sangat membantu saya untuk memahami dunia advertising dari sudut pandang langsung dari praktisi. Semoga sukses terus dalam karir Kakak di kedepannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Selamat siang. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk aku wawancarain. Perkenalkan, nama aku Nadira Zahra Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi ilmu komunikasi. Wawancara ini aku lakukan sebagai bagian dari tugas kuliah aku untuk mengetahui lebih dalam tentang profesi di bidang media. Sebelum dimulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Ginanjar Pahayu. Saya seorang videographer and editor di salah satu brand yang bernama Chief Barber and Supplies. Sejak kapan kakak mulai terjun ke dunia media, khususnya produksi konten di video? Semenjak setelah lulus kuliah itu di tahun 2018, saya bekerja di perusahaan yang notabene berkecimpung di media yaitu YouTube. Lalu
saya ke brand, lalu ke YouTube lagi, dan sekarang di brand lagi. Oke, baik. Lalu apa saja sih Kak tugas dan tanggung jawab utama dalam produksi konten video itu? Yang jelas kan saya sebagai videographer and editor, jadi saya mulai kerja dari praproduksi, produksi hingga post pro gitu. Jadi nggak hanya di saat produksi dan post pro, tapi praproduksinya juga dipikirin alat apa yang mau dipakai, kontennya mau kayak gimana, seperti itu. Lalu Kak, seperti apa alur kerja atau proses produksi yang biasanya Kakak jalanin dari awal hingga hasil akhirnya itu? Kalau jadi gini, karena kan udah beberapa kantor yang pernah masukin nih, ada yang di brand sama di YouTube. Kalau di YouTube itu flow-nya berbeda sama kayak di brand. Kalau di YouTube kita mau bikin konten chit-chat, artisnya siapa, kita mau bahas tentang apa nih, berarti praproduksi. Itu kan di praproduksi ya. Praproduksinya kita pikirin, kita create untuk apa yang mau kita bahas di chit-chat itu, apa yang mau kita gali, dan benang merahnya apa, punchline-nya apa, hook-nya apa. Di dalam waktu 1 jam chit-chat itu pasti harus ada 4 kali punchline dan 4 kali hook di dalam itu. Nah, kalau di brand itu banyak mikirin dengan brand image kan. Jadi kita harus hati-hati nih tentang video yang mau kita buat atau mau kita tag gitu. Biasanya ide itu datang dari SMO atau social media officer. Dia hanya ngirim referensi mau kayak gini dengan briefnya begini untuk kayak gini. Nanti dari SMO akan turun ke kreatif, tim kreatif akan ngegali, nge-create di mana konten itu akan berjalan, benang merahnya di mana, hooknya di detik berapa, tagnya bakal kayak gimana. Baru nanti anak kreatif dan SMO akan ketemu, habis itu ngobrol, lalu bicara sama tim videographer. Nah, videographer itu juga pasti akan ada beberapa misalkan ide udah dibuat, treatment sudah dibuat, tapi misalkan ada yang nggak bisa dilakukan, harus ada alat yang disewa atau harus ada alat yang dibeli. Tim videographer akan brainstorming tuh di situ tuh, atau mau ngakalin pakai kayak gimana gitu. Bakal tim videographer akan mikirin nih fokusnya lebih mau ke apa ya, ini mau pakai lensa berapa, ini mau main di FPS berapa, ntar editingnya tuh akan kayak gimana gitu. Karena tim videographer kan sekarang videographer kebanyakan udah sama editor ya, jadi pasti videographer akan mikirin pas lagi ngobrol sama tim SMO sama tim kreatifnya, dia udah mikirin post pro-nya kayak gimana gitu. Jadi praproduksi, produksi, dan post production gitu, biar meminimalisir revisi-revisi yang banyak gitu. Oke, baik. Lalu apa tantangan paling besar yang pernah Kakak hadapin selama dalam pekerjaan ini? Tantangan yang paling besar adalah kita mau production video tapi budgetnya nggak ada gitu. Itu tantangan terbesarnya, karena ekspektasi dari tim brand, ini pengalaman saya di brandnya, ekspektasi dari tim brand atau CMO itu kan pasti bakal tinggi. Kalau misalkan nggak ada budgetnya tapi ekspektasinya segini, kan agak susah tuh. Nah, kita akan ngakalin gimana caranya ekspektasinya sampai segitu, tapi kita nggak nyewa alat gitu, yang harusnya kita nyewa alat. Nah, itu makanya ada produksi, dan post pro gitu. Balik lagi ke situ sih. Jadi apa yang kita bisa akalin, kita akalin gitu. Gitu sih kalau budgetnya nggak keluar. Oke.
Lalu Kak, keterampilan apa yang menurut Kakak itu penting dikuasain jika ingin bekerja di bidang media tersebut? Oh, di bidang media ya, sebenarnya luas banget tuh media tuh. Artinya pertanyaan ini luas banget karena media itu ada reporter, ada kameramen, ada lighting man, banyak. Ini yang bahas tentang di job desk aku aja ya. Yang paling harus dikuasai adalah yang pertama ide. Ide tuh utama. Jadi kalau misalkan kita hanya mengerti soal shot, soal vokal yang diperlukan, tapi ide kita nggak jalan, video juga pasti bakal jelek gitu. Jadi ide yang utama, kedua teknik, ketiga pengalaman gitu sih. Oke, baik. Lalu Kakak ada saran nggak nih untuk mahasiswa-mahasiswi yang tertarik terjun ke dunia media seperti Kakak? Saran ya buat yang baru-baru mau masuk ya. Iya. Jadi sarannya gini, memang sekarang ide itu udah nggak ada yang original. Semua udah dari perkembangan dari yang udah ada gitu, cuman dikembangin aja. Kalau bisa bikin culture baru, bikin teknik baru, bikin pasar baru di dalam media, mau itu videographer, mau itu editor, mau itu kreatif, mau itu lighting man. Mudah-mudahan bisa mengcrack yang udah terbentuk sekarang buat jadi trending yang baru gitu, suatu hal yang baru gitu sih. Oke Kak. Lalu apa harapan Kakak terhadap perkembangan industri media di Indonesia ini? Harapan aku sih untuk industri media semakin maju dengan adanya digitalisasi, itu semakin berkembang berarti tentang industri media di Indonesia. Apalagi ya, harapannya mungkin bagus karena sudah banyak film-film yang kita tuh nggak nyangka kita bisa bikin kayak gitu. Jadi mungkin Indonesia bisa bikin film layar lebar yang bisa ditayangin di mana-mana, di Amerika, di India, di mana-mana, di seluruh dunia gitu. Harapannya kayak gitu biar bisa diakui. Oke baik Kak. Lalu biasanya di tim Kakak itu berkolaborasi dengan divisi apa aja sih Kak? Iya, kalau di tim brand itu banyak tuh turunannya tuh. Biasanya production itu turun dari kemauannya CMO pengen bikin kayak gini, lalu nanti diturunin ke brand manager menyampaikan itu di meeting ke asisten brand manager dan art director sesuai dengan campaign yang lagi berjalan. Misalkan kayak sekarang kan di Chief itu lagi build different, temanya bener-bener anak muda, bebas, underground, bisa pakai lensa fisheye, bisa syuting di tempat yang out of nowhere, yang kumuh juga bisa tapi keren kelihatannya gitu. Lalu nanti dari art director turun ke SMO mencari referensi apa yang mau referensi video yang keren, karena kan kita kan lebih ke lifestyle ya. Chief Barber and Supplies itu bergerak di bidang jasa cukur rambut dan produk gitu. Jadi kita harus meng-highlight cukurannya sudah pasti dan kekuatan dari produk tersebut gitu. Jadi SMO harus berpikir gimana caranya konten yang sesuai dengan campaign-nya itu build different dibuat biar sesuai dengan ekspektasi, dengan budget yang minim kalau bisa. Lalu dari social media officer itu turun ke kreatif dan ke videographer langsung. Kita elaborate di situ.
kita ngobrol apa yang nggak bisa, apa yang bisa, apa yang harus diakalin, apa yang nggak harus diambil dan nggak usah diakalin gitu. Kalau misalkan alatnya ada kita pakai, kalau nggak ada ya udah. Dan karena di konten di campaign Build Different ini itu underground, jadi kan otomatis syutingnya harus di luar kan. Sedangkan kita ditekan di press untuk budget untuk seminim mungkin. Otomatis kalau kita mau syuting kemana-mana kita nggak bisa izin. Kita nggak bisa izin dulu karena kalau kita izin kita pasti bakal bayar. Jadi di situ tuh susahnya untuk menjalankan pekerjaan di posisi videographer saat ini gitu. Jadi kita syuting kejar-kejaran sama satpam kalau misalkan nggak boleh. Tapi kemarin syuting di PIK lancar aja, ternyata boleh di PIK pakai kamera profesional, boleh lancar. Nah setelah dari itu, setelah syuting kita syuting kemarin 2 hari. Biasanya kita 2 hari full syuting, sisanya ngedit gitu. Jadi 2 hari kita full syuting itu totalnya ada sehari itu ada 12 konten, 8 konten video reels, sisanya foto carousel gitu. Dan itu kita syuting di PIK. Setelah kita production, hasilnya itu kan kita akan preview dulu itu sama director, kira-kira aset mana yang bisa dipakai, aset mana yang harus dibuang, aset mana yang harus ditambahin, baru kita masuk ke editing. Seharusnya di editing itu ada editing offline dan online. Tapi karena di sini videographer dan editor, jadi editing offline dan online itu nggak ada, jadi langsung online gitu. Jadi dulu pernah revisi sampai 8 kali dan itu otomatis timeline akan mundur. Gimana caranya kita biar nggak revisi banyak, kita bikin perjanjian biar revisi maksimal 3 kali. Setelah 3 kali sudah tidak bisa revisi lagi. Jadi sekali revisi itu udah langsung ditaruh nih bagian ini tuh pasti kayak gitu. Jadi revisi itu nggak semuanya videographer yang salah atau editor yang salah, tapi terkadang ada keinginan dari si level atau brand manager yang ingin menambahkan sesuatu gitu. Jadi itu yang agak susah gitu. Oke baik Kak, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sangat bermanfaat. Saya sangat terbantu mendapatkan gambaran langsung dari dunia kerja, khususnya di bidang media. Semoga wawancara ini juga bisa jadi bekal berharga untuk saya di kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sukses selalu untuk pekerjaan dan karirnya ke depannya Kak. Baik, terima kasih. Maju terus departemen media.